Saudara terhadap dakwaan tersebut apakah akan menyampaikan sendiri atau diwakili oleh tim penasihat hukum? Bapak-bapak hakim-hakim majelis, kami akan mengajukan eksepsi. Akan mengajukan eksepsi? Eksepsi. Ya. Yang akan mohon izin akan disampaikan oleh penasihat hukum. Baik, silakan. Terima kasih. Yang mulia. Ya, majelis hakim yang kami hormati, mengingat cukup lamanya perkara penyidikan ini dan terdakwa sudah ditahan hampir 4 bulanan, maka kami izin mengajukan eksepsi hari ini juga, saat ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, Tom Lembong terdakwa kasus impor gula pada kesempatan sidang perdananya hari ini, Kamis 6 Maret 2025, seusai JPU Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan, langsung pihak Tom Lembong melakukan eksepsi dalam kesempatan persidangan ini juga. Dan ini tentu sangat mengejutkan sekali, dan tentu saja ini kerana pihak Tom Lembong melihat kasus ini terkesan sangat dipaksakan untuk menjerat Tom Lembong. Saudara terhadap dakwaan tersebut apakah akan menyampaikan sendiri atau diwakili oleh tim penasihat hukum? Bapak-bapak hakim-hakim majelis, kami akan mengajukan eksepsi. Akan mengajukan eksepsi? Eksepsi. Ya. Yang akan mohon izin akan disampaikan oleh penasihat hukum. Baik, silakan. Terima kasih. Yang mulia. Ya, majelis hakim yang kami hormati, mengingat cukup lamanya perkara penyidikan ini dan terdakwa sudah ditahan hampir 4 bulanan, maka kami izin mengajukan eksepsi hari ini juga, saat ini juga. Mohon pengunjung untuk tenang ya, tertib ya. Tidak perlu tepuk tangan. Hargai ruang persidangan ini ya, hargai juga terdakwa. Jadi untuk eksepsi artinya seharusnya sudah siap? Sudah siap untuk dibacakan saat ini? Saat ini. Oke. Baik, demikian penuntut umum ya. Untuk itu memberikan kesempatan kepada terdakwa melalui penasihat hukumnya untuk mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Kami berikan kesempatan. Kami juga sudah siapkan PDF-nya untuk bisa ditampilkan. Yes, mohon izin. Ada. Sudah kami sambungkan dengan panitera. Yang penting dibacakan dulu saja. Ya. Nah, terpenting dibacakan ya. Demikian. Silakan kalau sudah siap. Tolong dibagi. Silakan kalau ada kopinya. Ada. Kami mohon izin, akan kami bacakan pokok-pokoknya saja. Baik. Jadi hakim. Demikian penuntut umumnya tidak keberatan. Ya. Ya, inti dari eksepsi. Intinya yang diajukan eksepsi. oleh Tapi tidak terlepas dari apa yang sudah kami bagikan tadi. kesemuanya sudah termuat di dalam sini. Sudah termuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis hakim yang terhormat, izinkan kami menyampaikan nota keberatan terhadap kasusnya Thomas Trikasih Lembong. Kita semua tentu ingin menempatkan hukum berdaulat di atas semua kepentingan, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara kita adalah negara hukum. Salah satu pilar penting bagi tegaknya negara hukum adanya peradilan bersih dan akuntabel. Sebab hukum tanpa peradilan bersih adalah hukum yang ditulis di atas air. Bahkan hitam putihnya peradaban sebuah bangsa ditentukan oleh peradilannya. Majelis hakim yang terhormat, peradilan sebagai benteng terakhir bagi para pencari keadilan, menjadi rumah perlindungan bagi siapa saja warga negara yang diperlakukan sewenang-wenang
termasuk kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat hukum yang mendakwa seseorang tanpa adanya tindakan yang melanggar hukum. Hal ini juga dialami oleh terdakwa Saudara Thomas Trikasih Lembong. Semua mengenalnya sebagai orang yang baik dan profesional, seseorang yang telah berkontribusi nyata untuk negara, tetapi justru dirampas kemerdekaannya dengan dijadikan terdakwa dengan dakwaan yang tidak jelas, dakwaan yang tidak cermat, dakwaan yang tidak lengkap. Bahkan dalam dakwaan terdakwa Thomas Trikasih Lembong dipaksa untuk bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain. Hal ini menunjukkan jaksa penuntut umum sesungguhnya telah error in person dalam perkara ini. Kasus ini jelas-jelas dipaksakan untuk menjerat terdakwa secara sewenang-wenang, karena pasal-pasal dalam undang-undang yang dituduhkan untuk menjerat terdakwa tidak ada sama sekali yang terkait dengan undang-undang tindak pidana korupsi sebagaimana lex specialis, tetapi terkait dengan undang-undang lain yang bukan menjadi kompetensi pengadilan tindak pidana korupsi untuk mengadilinya. Kami sangat prihatin bagaimana sebuah kekuasaan yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menegakkan hukum justru digunakan oleh penuntut umum secara sewenang-wenang untuk menghancurkan keadilan seseorang yang harusnya dilindungi. Majelis Hakim yang terhormat, sungguh kami miris terdakwa disangka melakukan korupsi, sementara 1 rupiah pun penuntut umum tidak bisa membuktikan adanya aliran dana yang masuk ke terdakwa, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Bahkan semua kinerja keuangan selama beliau menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada tahun 2015-2016 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan tidak ditemukan sama sekali adanya penyelewengan pengelolaan keuangan, semuanya clean and clear. Kami percaya Majelis Hakim yang terhormat akan memimpin persidangan ini dengan seadil-adilnya, memulihkan hak keadilan bagi terdakwa yang dirampas secara paksa dan sewenang-wenang, mengembalikannya kepada keluarga yang telah lama menantinya dengan penuh air mata kepedihan. Majelis Hakim yang terhormat, dengan ini izinkan kami penasihat hukum Saudara Thomas Trikasih Lembong menyampaikan nota keberatan eksepsi sebagai berikut. Izin lanjutkan, Yang Mulia. A. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara akuo. Eksepsi kompetensi absolut. Majelis Hakim yang mulia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara akuo berdasarkan ketentuan pasal 6 huruf C Undang-Undang Pengadilan Tipikor Junto, pasal 14 dan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Tipikor, berdasarkan penjelasan sebagai berikut. Bahwa di dakwaan primer dan dakwaan subsidiar, terdakwa dipersalahkan pada pokoknya melanggar peraturan-peraturan yang dijadikan dasar dalam surat dakwaan untuk menyatakan adanya unsur perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum merupakan norma hukum dalam ruang lingkup perdagangan dan pangan yang mengatur secara khusus sanksi pidana di bidang perdagangan dan pangan, bukan sanksi di bidang tindak pidana korupsi. 2. Bahwa Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani maupun Undang-Undang Perdagangan mengatur ketentuan khusus mengenai sanksi atau ketentuan pidana, sehingga ditinjau dari hukum pidana formil, peraturan-peraturan tersebut merupakan ketentuan pidana khusus atau istimewa atau dikenal dalam hukum lex specialis sistematik. Lebih lanjut, peraturan mengenai peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008, peraturan presiden nomor 71 tahun 2015, dan juga peraturan Menteri Perdagangan merupakan perbuatan-perbuatan administratif. 3. Bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah memberikan batasan-batasan terhadap perbuatan apa saja yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum,
dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu sebagaimana telah dinyatakan secara tegas dalam pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi beserta penjelasannya, di mana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang ini adalah baik hukum pidana material maupun untuk hukum pidana formil. Berdasarkan ketentuan pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi hanya diberlakukan terhadap seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap undang-undang yang mengatur sanksi tindak pidana korupsi, seperti pelanggaran terhadap undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang menyatakan secara tegas adanya sanksi tindak pidana korupsi. 4. Bahwa maksud dari tujuan pasal 14 Undang-Undang Tipikor tersebut sejalan dengan pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, di mana pasal 6 huruf C Undang-Undang Pengadilan Tipikor menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hanya berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi. Sedangkan pelanggaran yang disebutkan dalam dakwaan jaksa penuntut umum tidak ada satupun yang secara tegas dinyatakan dalam undang-undang sebagai tindak pidana korupsi. Inkasu, Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, serta Undang-Undang Perdagangan. Tidak ada undang-undang tindak pidana korupsi. Pembatasan pengertian perbuatan melawan hukum dalam pasal 6 huruf C Undang-Undang Pengadilan Tipikor juga sejalan dengan pasal 30 ayat 1 huruf D Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur kewenangan jaksa dalam penuntutan tindak pidana korupsi. 5. Bahwa pada faktanya dasar hukum dari surat dakwaan jaksa penuntut umum untuk menilai adanya tindakan terdakwa untuk melakukan, kami ulangi, adanya tindakan terdakwa untuk memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, tidak ada satupun ketentuan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum yang menyatakan secara tegas bahwa tindakan terdakwa adalah tindakan perbuatan melawan hukum dalam undang-undang korupsi. 6. Bahwa apabila benar hasil audit BPKP terkait penghitungan kerugian keuangan negara tertanggal 20 Januari 2025 yang dijadikan dasar penuntut umum untuk menyatakan telah terjadi kerugian keuangan negara, pada faktanya penyidik tidak cukup bukti inkasu perbuatan melawan hukum dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak secara tegas menyatakan sebagai tindak pidana korupsi, di mana terhadap hal demikian menurut pasal 6 huruf C Undang-Undang Pengadilan Tipikor junto pasal 14 Undang-Undang Tipikor, maka seharusnya penyidik segera menyerahkan berkas perkara kepada jaksa pengacara negara untuk dilakukan gugatan perdata sebagaimana tercantum dalam pasal 32 Undang-Undang Tipikor. 7. Bahwa tindakan terdakwa menerbitkan persetujuan impor dalam perkara akuo dilakukan oleh terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Menteri Perdagangan yang dalam kewenangannya diatur secara khusus dalam Undang-Undang Kementerian Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. 8. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang dapat dipermasalahkan terhadap pejabat pemerintah atau pejabat tata usaha negara yang dalam perkara akuo terdakwa adalah sebagai Menteri Perdagangan dalam hal menjalankan kewenangannya, apakah telah terjadi melampaui wewenang, mencampur adukan wewenang dan atau bertindak sewenang-wenang secara melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 17 dan pasal 18 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. 9. Bahwa yang berwenang menguji pelaksanaan kewenangan pejabat pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. 10. Pada faktanya sampai saat ini tidak terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan
bahwa penerbitan persetujuan impor, kami tegaskan bahwa persetujuan impor yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara Akuo terdapat pelanggaran mengenai kewenangan tentang penerbitan keputusan pejabat tata usaha negara sebagaimana diatur dalam pasal 17 dan pasal 18 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. 11. Bahwa sekalipun terdapat pelanggaran dalam melaksanakan kewenangannya sebagai pejabat tata usaha negara, maka sanksinya administrasi berupa ganti kerugian dan bukan tindak pidana korupsi. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili pokok perkara Akuo, serta sudah sepatutnya demi hukum menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima. Dilanjutkan. Kami lanjutkan Majelis Hakim. Surat dakwaan Akuo in error persona, bahwa dalam menguraikan peristiwa melawan hukum, menyalahgunakan wewenang dan terkait kerugian keuangan negara dalam surat dakwaannya, jaksa penuntut umum hanya menguraikan perbuatan-perbuatan yang pada faktanya tidak dilakukan oleh terdakwa Thomas Trikasih Lembong. Bahwa yang dimaksud dengan error in persona atau salah orang adalah kekeliruan terhadap tersangka yang terjadi dalam tahap pengadilan maupun kekeliruan terhadap orangnya yang terjadi pada tingkat penuntutan. Error in persona dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana merupakan salah satu jenis tindakan destruktif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi seseorang. Lebih lanjut, M. Yahya Harhab mengartikan error in persona sebagai diskualifikasi in person, yang berarti bahwa orang yang ditangkap atau ditahan mengalami kesalahan. Bahwa mengacu halaman 28 dan 33 surat dakwaan, diperoleh fakta bahwa pihak-pihak yang melakukan pembayaran baik kepada pajak dan atau PT PPI, inkasu, bea masuk, PDRI dan jual beli gula sampai akhirnya oleh jaksa penuntut umum dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan telah terjadi kerugian keuangan negara adalah transaksi yang tidak dilakukan oleh terdakwa melainkan dilakukan oleh 9 perusahaan swasta selaku penjual gula dan sebagai wajib pajak. Nah, kita sudah menyaksikan eksepsi yang dikemukakan oleh penasihat hukum Tom Lembong. Dan tentu saja rakyat Republik Indonesia berharap agar persidangan ini benar-benar bersih dari berbagai tekanan dari pihak manapun juga. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.